Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 kuadran pemberitaan Injil di dalam Alkitab. Bagi Rasul Paulus, kualitas pemberitaan Injil ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah isi dari pemberitaan Injil, dan yang kedua adalah motivasi dari pemberitaan Injil itu sendiri. Jadi apabila kualitas pemberitaan Injil ditentukan oleh 2 faktor, maka kita menemukan ada 4 kuadran pemberitaan Injil. Kuadran pertama adalah pemberitaan Injil yang isinya benar dan pemberitaan Injilnya motivasinya benar. Kuadran pertama pemberitaan Injil inilah yang harus diupayakan oleh setiap murid-murid Kristus. Kita mesti memberitakan Injil yang benar dan memberitakannya dengan motivasi yang benar. Untuk itu kita mesti mewaspadai isi dari setiap pemberitaan Injil, dan kita mesti senantiasa memeriksa hati kita, apakah kita memberitakan Injil dengan motivasi yang berkenan kepada Tuhan. Kuadran kedua adalah pemberitaan Injil yang isinya benar, tetapi motivasinya tidak benar. Ada yang memberitakan Injil untuk popularitas diri, untuk perpecahan, atau untuk mencari keuntungan diri sendiri. Untuk pemberitaan Injil di kuadran kedua ini, Paulus mengatakan demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Filipi 1 ayat 15. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Filipi 1 ayat 18. Paulus sadar bahwa kuadran yang kedua adalah kondisi yang tidak ideal. Tetapi sejauh Injil yang diberitakan itu benar, sepertinya Paulus tidak mau memusingkan hal itu sejauh Injil yang benar diberitakan. Kuadran ketiga adalah ketika Injil yang diberitakan itu salah dan diberitakan dengan motivasi yang salah pula. Paulus sangat terusik dengan mereka yang memberitakan Injil yang salah dengan motivasi yang tidak benar. Paulus menyebut mereka dengan istilah yang kasar di dalam surat Filipi. Mereka disebut anjing-anjing, mereka disebut pekerja yang jahat, mereka disebutnya sebagai penyunat-penyunat palsu. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Rupanya di jemaat di kota Filipi ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya rasul, yang mengajarkan Injil yang lain, yang berbeda dari yang diberitakan dan diajarkan oleh Rasul Paulus sebelumnya. Mereka menambahkan sesuatu kepada Injil, sehingga Injil kehilangan jati dirinya, dan mereka memanfaatkan pemberitaan yang salah untuk memecah belah jemaat, untuk mendiskreditkan Rasul Paulus, dan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sementara kuadran keempat adalah orang-orang yang memberitakan Injil yang salah dengan motivasi yang benar. Mereka itu saleh, penuh pengorbanan, tapi memberitakan Injil yang salah. Dalam kehidupan sejarah gereja, mereka sering menjadi sekte atau bidat-bidat Kristen yang menyesatkan dan cenderung menjauh dari kehidupan gereja yang benar. Kita sebagai murid Kristus diajak untuk tetap berada di kuadran pertama, pemberitaan Injil. Memberitakan Injil yang benar dengan motivasi yang benar. Untuk itu kita harus memperhatikan apa yang kita beritakan, dan untuk itu kita juga mesti memeriksa hati, apakah kita selama ini memberitakan Injil dengan motivasi yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memberitakan Injil dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dan isi pemberitaan yang benar. Tuhan Yesus memberkati.